Terus banyak yang selenting-selentingan ngomong ke gue nih, dia syuting cuma 1,2 juta per episode kok. Ini ya, kok udah punya BMW ya gitu, belum jadi peran utama ya, itu duitnya dari mana gitu. Jadi orang gue kemarin viral juga. oh ya gue shock banget ya dengar berita ini. Tiba-tiba tadi malam gue ditek-tekin sama netizen yang tadinya gue nggak tahu, males bahas, akhirnya jadi tahu gitu. Tiba-tiba gue dihubungin sama orang-orang media, "Kak, mau dong wawancaranya," gitu. Nanti ditolak, gue dibilang sombong ya kan. Jadi ya udahlah, gue jabanin aja deh. Ya gue nggak nyangka banget ya seorang Rizky Bilar yang dielu-elukan orang Indonesia bisa mengkriminalisasi seorang perempuan, apalagi itu istrinya sendiri yang melahirkan anak kandungnya sendiri, yang menaikkan derajat dia dari bukan siapa-siapa sampai dia jadi big star Indonesia. Dan saya shock banget sampai dicekik, ngeri banget ya mbak, dicekik, ditarik lagi ke WC katanya. Apa dia nggak mikir kalau itu pasti kena pasal KDRT, ya kan? Yang maksud gue, kenapa sih gitu? Gue aja nggak tega ngedenger itu. Itu kan lu punya adik perempuan, punya emak gitu. Perempuan tuh harus dihormati loh. Karena perempuan itu melahirkan anak itu, ngelahirin anak lu itu sobek 15 jahitan loh. Jadi nggak boleh kalau perempuan itu diperlakukan seperti itu gitu. Lu bikin gue malu, sesama orang Medan, sesama orang Melayu tuh malu gitu. Gue nggak akan bisa memperlakukan istri gue nanti seperti itu gitu. Lu make lu, gue tanya lu make, karena kalau nggak make kayaknya nggak sampai setega itu deh ya kan. Make apa nih? Make celana make toco, make apa? Gue nggak bilang make apa ya, maksud gue begitu gitu loh, tega banget gitu. Jadi speechless juga sih ya, tapi pasti dia di penjara itu. Yakin gue kalau ada penganiayaan gitu pasti di penjara. Kalau sampai dia nggak di penjara, gue telanjang di Monas. Mas Adria sendiri sedikit apa sih mengenal Bilar? Sebenarnya gue nggak kenal dia, nggak pernah satu circle juga sama dia. Jadi bukan satu circle, maksudnya gini, dia itu kan tinggal di Kalibata itu lama ya mbak. Jadi memang di Kalibata itu kan banyak orang entertain gitu, banyak orang entertain kumpul di situ. Jadi kalau misalnya direktur casting itu kalau misalnya ngajak meeting gitu rata-rata Kalibata ya, karena tempatnya di tengah-tengah gitu ya kan, tengah-tengah kemana-mana gitu. Jadi memang karena mungkin circle-nya dia circle gue juga sama entertain, jadi banyak selentingan, seliwer-seliwer omongan begitu ya. Awalnya saya cuman ya karena bukan teman saya, bukan saudara saya, enggeng wae gitu ya kan. Tapi ya mau gimana, akhirnya keceplosan juga gitu. Jadi memang ya dulu memang ada waria, tante-tante gitu, sama ada satu pengacara nggak usah saya sebut, itu memang berantem depan mata kepala saya sendiri. Karena tiga-tiganya ini saya dengar kenapa perdebatan perkelahian di MUK Cafe Kalibata itu heboh. Itu karena tiga-tiganya pacarnya sih. Nah, begitu, pacarnya dia gitu. Jadi ya udah. Kenapa sih? Iya, ini begitu, pacaran sama ini, sama si ABCD, akhirnya saling berebut, akhirnya berantem begitu. Jadi disitulah saya tahu ada si R ini gitu. Ya udah sih. Terus banyak yang selenting-selentingan ngomong ke gue nih, dia syuting cuma 1,2 juta per episode kok. Ini ya, kok udah punya BMW ya gitu, belum jadi peran utama ya, itu duitnya dari mana gitu. Jadi orang gue ya dengerin aja gitu kan, karena kembali bukan teman gue, bukan saudara gue gitu. Jadi memang ya kalau circle entertainment ya nggak mungkin bohong lah ya kan kita udah sama-sama tahu kartunya gitu. Terus memang ini saya tahu banget ini ya, jadi pada saat itu saya ke Jonggol sama seorang transgender yang saya nggak mungkin sebut karena saya nggak enak, dia baik, udah seperti kakak gue gitu. Jadi memang dia nyetir mobil itu karena mobilnya itu mobil dia gitu. Jadi pada saat itu gue duduk di belakang, itu memang voice note kalau si R ini mau ngelabrak si transgender ini. Kenapa? Karena transgender ini membeberkan hubungan mereka. Hubungannya sebatas apa saya nggak tahu.